Derby London Utara antara Arsenal kontra Tottenham Hotspur selalu menjadi tontonan yang menarik bagi para pecinta sepak bola. Rivalitas antara dua penghuni kota London bagian utara tersebut telah memanas sejak dahulu kala. Selain karena memang berada dalam satu kota, derby ini semakin memanas disebabkan oleh beberapa faktor dari luar lapangan. Seperti slogan fandom, sepak bola tidak selesai dalam 90 menit bukan? Nah, kira-kira apa saja sih yang membuat derby London Utara ini kian memanas? Mari kita bahas sama-sama di Bahmu Kiper. Jika derby di La Madonnina semakin menjadi panas diakibatkan persaingan berebut gelar juara, lain cerita dengan derby London Utara. Perebutan gelar juara tidak terlalu penting bagi Arsenal dan Tottenham. Ada hal lain yang jauh lebih esensial untuk mereka perdebatkan. Rivalitas mereka memiliki asal-usul politik. Persaingan baru benar-benar dimulai tatkala Arsenal pindah dari Plumstead ke Highbury pada tahun 1913. Sebagai orang lama, tentu saja Tottenham tidak merasa senang akan hal tersebut. Spurs merasa bahwa Arsenal telah melanggar batas yang dianggapnya sebagai wilayah mereka. Masalah harga diri bos, bukan main-main. Meskipun miskin trofi, masalah mentalitas jangan sampai kalah. Perihal prinsip, Spurs ini memang sangat layak mendapatkan Nobel. Kedua belah pihak bertemu secara rutin di kompetisi lokal selama Perang Dunia Pertama. Namun, persaingan mereka kian membara saat Perang Dunia telah usai. Pada tahun 1919, divisi pertama Inggris akan diwakilkan oleh dua tim dari satu kota. Maka dari itu, Liga mengadakan rapat umum untuk memutuskan dua tim yang akan diterima dari London. Chelsea yang finish di peringkat 19 menjadi tim pertama yang mengamankan posisinya. Tottenham yang berada di peringkat 20 merasa memiliki alasan yang kuat untuk diizinkan berada di Liga bersama The Blues. Namun, Arsenal yang hanya finish di urutan ke-6 divisi kedua rupanya mengincar satu tempat di divisi pertama. The Gunners mengajukan penawaran ke Liga agar mereka mendapatkan posisi tersebut dengan alasan sebagai anggota tim sepak bola Inggris paling lama dari klub London lainnya. Argumen Arsenal tersebut rupanya dipertimbangkan oleh pihak Liga. Kemudian, pihak Liga mengadakan voting untuk menentukan tim yang akan bertahan di divisi pertama. Kenapa mesti dilakukan voting? Menurut buku PPKN, ini adalah cara yang paling adil. Jadi, ya udah, patuhi saja. Arsenal mengalahkan Tottenham dalam pemungutan suara, dan kedua klub kemudian bertukar divisi. Dua hal yang membuat kebencian semakin tertanam di hati para pendukung Spurs. Pertama, Arsenal telah melenggang ke wilayah mereka. Kedua, Arsenal telah mengirim timnya ke divisi yang lebih rendah. Tetapi, pendukung Tottenham boleh berbangga dengan menjadi pemenang dalam derby London Utara yang pertama kali, karena mungkin hal itu dapat menghibur mereka. Pertikaian terus berlanjut hingga Patrick Vieira didatangkan oleh Arsenal. Saat pertama kali datang, Vieira memiliki kendala karena ia tak cakap dalam berbahasa Inggris. Mantan pemilik Arsenal, David Dein, mengatakan bahwa Vieira sempat diajari bahasa Inggris oleh rekannya di tim. Kalimat pertama yang diajarkannya adalah Tottenham sialan. He couldn't speak a word of English, and we had to make sure he settled down well. We gave him a teacher. We made sure he had a nice house, a car, mobile phone. And after a couple of weeks, I went down into the dressing room. I said, Patrick, est-ce que tu peux dire quelque chose en anglais? Can you speak something in English? He said, oui, Monsieur Dean. Yes, Mr. Dean. I said, qu'est-ce que tu peux dire? What can you say? He looked at me and he said, Tottenham Archie. I said, Ternyata gojekannya orang negara maju nggak jauh beda ya sama kita-kita di negara berkembang. Pada tahun 2001, rivalitas mereka kian menjadi-jadi saat Sol Campbell pindah dari Spurs ke Arsenal. Sol yang telah lama bermain untuk Spurs telah membuat para pendukung mereka marah besar.
Campbell dicemooh, patungnya dibakar, dan difitnah secara luas oleh para penggemar Spurs. Tapi, ya begitulah cinta, kadang membuat siapa saja menjadi bodoh. Setiap musim, para pendukung Arsenal selalu merayakan apa yang mereka sebut sebagai St. Tottenham, hari di mana Arsenal yang selalu finish di atas peringkat Tottenham. Penggemar meriam London telah menandai hari tersebut setiap tahun sejak 1995. Namun, dalam beberapa musim sejak 2016, St. Tottenham belum pernah dirayakan lagi. Alasannya simpel, ya karena Arsenal selalu finish di bawah Tottenham. Nasib kedua klub memang agak berubah, terutama semenjak Arsenal memilih untuk membangun stadion baru. Ditambah lagi dengan munculnya klub dengan adidaya finansial seperti Chelsea dan Manchester City. Arsenal terasa seperti Avanza yang semakin ketinggalan zaman. Dalam sedekade terakhir, Tottenham mulai menantang secara konsisten untuk satu tempat di zona Liga Champions. Keseimbangan kekuatan di London Utara lebih baik dari sebelumnya. Bagi para pendukung Arsenal, hal ini terasa tidak menyenangkan. Sebaliknya, bagi para pendukung Spurs, mungkin menjadi sebuah pencapaian termanis bagi mereka. Kemajuan Tottenham juga tidak lepas dari pengaruh seorang Mauricio Pochettino. Semenjak kedatangannya, Tottenham telah bermain secara reguler di Liga Champions. Pochettino menyulap tim sekelas Tottenham menjadi penantang serius yang agak dipaksakan di Liga Inggris. Setidaknya, Harry Kane dan kawan-kawan telah berusaha untuk meramaikan perebutan peringkat 4 besar. Arsenal hanya bisa gigit jari saat Pochettino berhasil membawa Spurs ke final Liga Champions tahun 2019. Final yang menyajikan pertandingan paling seru, paling ketat, paling dahsyat dalam sejarah Liga Champions. Tapi apa daya, apa yang bisa kamu harapkan dari Tottenham semenjak trofi terakhirnya pada tahun 2008? Sama halnya dengan bermimpi timnas lolos ke Piala Dunia, menjadi fans Tottenham tidaklah mudah dan penuh dengan pengorbanan. Keadaan mulai menjadi normal semenjak Arsenal ditukangi oleh Arteta. Tim meriam London berbenah dan menunjukkan progres yang menjanjikan. Peringkat 4 yang lekat dengan citra Arsenal mungkin akan kembali lagi menjadi milik mereka. Kebetulan, pesaing terberat mereka saat ini, ya rivalnya sendiri, Tottenham Hotspur. Semenjak transfer di bulan Januari 2022, Antonio Conte telah menemukan tridente mematikan bagi Spurs. Harry Kane, Son, dan Dejan Kulusevski menjadi senjata bagi armada Conte untuk mendesak Arsenal. Keduanya sedang berada dalam tren yang baik. Pertemuan keduanya di akhir musim akan menjadi penentuan bagi siapa yang akan mendapatkan satu tiket ke Liga Champions. Rivalitas mereka mungkin bukan yang paling sengit, tetapi selalu ada alasan yang bagus untuk menjadi yang paling menghibur.